Sudah, Bapak. Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Eh, Tadi Pak Koirul Anam sudah menjelaskan banyak ya soal makna dari konstitusi, kemudian perkembangan pemilu di tahun 2024, sampai tadi menyinggung soal etik dan lain sebagainya. Eh, Tentu sebagai eh, pembicara yang kedua, saya izin untuk melengkapi. Nanti saya coba untuk lebih banyak elaborasi kaitannya dengan beberapa teori dalam konstitusi dan persoalan-persoalan yang kemudian ada di dalam pemilu tahun 2024. Nah, di sini saya mengambil sebuah subjudul konstitusi di Indonesia pasca pemilu, resistensi atau distorsi. Maknanya begini, kita kemudian coba secara bersama-sama eh, berkontemplasi ya atau berpikir eh, apakah konstitusi di Indonesia ini dia resisten, artinya itu bertahan di dalam kondisi pasca pemilu, atau justru mengalami distorsi, akhirnya gangguan. Nah, ini yang kemudian tesis awal yang akan saya lontarkan untuk bahan diskusi nanti ya. Karena tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Koirul Anam soal konstitusi, saya langsung lompat ke aspek soal konstitusionalitas daripada pemilu. Artinya begini, boleh nggak pemilu di Indonesia? Dasarnya apa? Diatur nggak di dalam konstitusi? Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk sebagai pisau analisis atau perspektif untuk menilai bagaimana konstitusi di Indonesia atau pelaksanaan pemilu di Indonesia hari ini. Kalau kita lihat, kerangkanya begini, soal konstitusionalitas daripada pemilu. Ya, kita mulai dari pembukaan Undang-Undang Dasar dulu. Di situ disebutkan bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan dan seterusnya ya di dalam suatu undang-undang dasar yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jadi asas yang pertama di dalam preambul itu, kalau di dalam konteks penyelenggaraan pemilu adalah kita berdaulat sebagai rakyat. Tentu ngomong soal kedaulatan ini perlu adik-adik pahami ya, di dalam sejarah bangsa kita dulu sempat dipegang MPR, kemudian beralih ke kedaulatan rakyat. Nah, intinya begini, kalau kita lihat kacamata di dalam konstitusi ya, itu ada dua norma yang itu kita bisa kaitkan dengan persoalan pemilu atau landasan filosofis daripada pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu. Di mana itu? Ya, di pasal 1 ayat 2. Ini yang tadi saya sampaikan. Itu mengatur tentang bagaimana kita itu sudah diberi daulat oleh Undang-Undang Dasar ya sebagai rakyat. Artinya muncul pertanyaan, bagaimana kedaulatan rakyat itu dikerjakan atau dioperasionalkan? Maka muncul ide soal demokrasi, kan begitu. Nah, kemudian demokrasi yang seperti apa? Maka muncul ide tentang kedaulatan hukum. Maka seiring dengan kedaulatan rakyat ini, maka harus dikaitkan dengan negara hukum. Kita sebut sebagai nomokrasi, kan begitu. Maka dalam kerangka ini kita bisa pahami bahwa pemilu yang seharusnya menurut Undang-Undang Dasar atau Konstitusi negara kita adalah pemilu yang demokratis, ya, berdasarkan atas hukum. Ya, ini kerangkanya. Kita bilang sebagai negara hukum yang demokratis. Ya, itu asasnya. Jadi kalau kita bisa uraikan kerangka pemikirannya itu, yang kita sebut sebagai konstitusionalitas daripada pemilu itu adalah negara hukum, kedaulatan rakyat, baru diselenggarakan yang namanya wadah untuk bagaimana rakyat itu berdaulat untuk memilih sebuah pemimpin melalui konstelasi politik, kan bahasanya begitu ya. Uh, ada beberapa hal yang perlu adik-adik pahami di dalam sejarah demokrasi ya. Kenapa kemudian kita bilang sampai pada demokrasi konstitusional? Karena memang pemilu itu ya istilahnya begini. Pemilu adalah
cara untuk menggulingkan kepemimpinan secara sah menurut hukum. Jadi pemilu itu hakikatnya adalah kita itu secara sah menggulingkan kepemimpinan hari ini itu secara hukum yang sah diatur oleh negara. Makanya dalam sejarah perkembangan konstitusi itu ada riwayat-riwayat sejarah yang itu berdarah-darah bahasanya. Kalau kita baca referensi klasik soal hukum konstitusi. Nah, persoalannya adalah apakah kemudian hari ini berjalan ya pergantian daripada kekuasaan itu. Nah, nanti ini akan menjadi bahan diskusi kita pada malam hari ini. Nah, setelah itu kemudian karena memang pemilu ini dijamin oleh konstitusi, di mana norma-normanya? Nah, ini kemudian saya mengambil beberapa hal, kemudian saya maknai, maka muncul kemudian dua hal yang kita bisa kaitkan dengan norma di dalam konteks pemilu, ya begitu. Pertama, ada norma yang sifatnya substantif. Artinya begini, tidak secara langsung norma ini itu sebenarnya sebagai sebuah dasar penyelenggaraan daripada pemilu. Ya, nanti di dalam norma substantif ini mungkin akan banyak terjadi perdebatan. Mungkin nggak kemudian pemilu hari ini itu dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Nah, dasarnya adalah ini. Jadi untuk menilai apakah pemilu tahun 2024 itu konstitusional atau tidak, maka dua kacamata ini yang harus teman-teman nilai. Secara substantif, dia bertentangan nggak? Nah, ini saya kumpulkan beberapa norma yang berkaitan. Tadi sudah saya sampaikan soal norma di dalam hal kedaulatan rakyat, kemudian kedaulatan hukum, hak asasi manusia. Ya. Nah, kemudian yang paling dekat dengan penilaian yang sangat mudah untuk dilakukan adalah aspek norma yang sifatnya prosedural. Apa yang kemudian dimaksud dengan norma yang prosedural? Artinya norma-norma di dalam konstitusi itu yang menjamin penyelenggaraan pemilu itu berlangsung. Contoh, misal ada di pasal 22E Undang-Undang Dasar. Di dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar itu telah kemudian dibatasi sebuah kerangka begitu, ya. Dikatakan pemilu itu sah secara konstitusi atau konstitusional, maka pemilu itu harus diselenggarakan luber dan jurdil, ya. Ini asas yang kemudian telah diakomodir di dalam undang-undang pemilu, ya. Selain itu, harus juga diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang sah dijamin oleh konstitusi. Dalam hal ini KPU. Ya. Artinya tidak boleh ada lembaga lain yang itu menjalankan ya kegiatan penyelenggaraan pemilu selain KPU, itu tidak boleh. Nah, kemudian soal Pilpres ini diatur di dalam pasal 65. Nah, di sini saya kemudian ingin mungkin meluruskan sedikit ya soal pokok pikiran Thor yang ingin disodorkan kepada kami narasumber. Coba dipahami, apakah putusan MK yang kemudian mengubah norma batas usia cawapres itu, apakah ini bagian di dalam konstitusi atau tidak? Karena kalau kita melihat konstitusi dalam arti sempit, itu hanya dalam undang-undang dasar. Ya, kalau kita melihat yang berubah itu bukan undang-undang dasarnya yang berubah, tapi undang-undang pemilunya yang berubah. Maka di dalam sudut pandang yang lebih spesifik, sebenarnya ya tidak ada yang berubah dalam konstitusi. Nanti kita akan coba untuk diskusikan. Nah, kita coba menimbang lagi negara hukum sekarang. Ya, tadi sudah disinggung banyak oleh Pak Khairul Anam. Lagi suaranya. Jadi saya coba untuk putus-putus suara saya. Enggak. Halo? Putus-putus suara. Jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kita lanjut ya.
setelah tadi kita sudah menilai bagaimana kerangka hukumnya, bagaimana jaminan pemilu itu secara sah, norma-normanya kita sudah tahu. Nah, kemudian kita masuk di dalam konteks pemilu tahun 2024. Saya coba mengumpulkan beberapa isu yang nanti saya minta untuk beberapa audiens ya memberikan penilaian di dalam sesi tanya jawab nanti itu. Mari kita menimbang kembali bagaimana negara hukum itu diterapkan di dalam konteks negara kita. Tentu kalau belakangan ini ada namanya film namanya Dirty Vote, ya itu yang film dokumenter soal penyelenggaraan indikasi kecurangan di dalam konteks pemilu. Tapi kalau boleh saya lihat begini, ini penilaian subjektif sebagai ahli. Pertama soal hal putusan MK, ya soal pemilu yang kemudian kaitannya dengan akhirnya Gibran itu bisa menjadi cawapres, ya. Kemudian ternyata diadili secara etik melanggar etik berat, ya. Kemudian ada praktik-praktik yang secara undang-undang pemilu sebenarnya dilarang. Apa contohnya? Peserta pemilu dalam hal ini itu kontestan, entah itu presiden, cawapres, kemudian caleg dan lain sebagainya, itu dilarang untuk menggunakan fasilitas negara dalam hal berkampanye. Persoalannya adalah apakah bansos yang dikeluarkan dalam sesi-sesi waktu-waktu menjelang pemilu itu, apakah bagian daripada upaya kekuasaan untuk kemudian menarik suara? Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mengikuti persiapan penyelenggaraan pemilu itu sejak masa-masa COVID, ini sudah diindikasi. Saya pernah sampaikan waktu diskusi dengan Bawaslu waktu itu. Bawaslu agak kemudian sudah menyadari waktu COVID ya dulu. Nanti di waktu-waktu COVID ini akan terjadi fenomena kesukaran untuk menilai apakah tindakan petahana itu melanggar etik atau melanggar penyelenggaraan pemilu atau tidak. Karena apa? Di masa-masa itu penyaluran bansos, penyaluran kaitannya dengan bantuan-bantuan yang kaitannya dengan COVID itu dilakukan oleh petahana. Waktu itu sudah disadari. Nah, persoalannya adalah untuk menilai bansos, ya dalam hal ini bukan dalam konteks COVID, apakah bisa kemudian dinilai dalam kerangka ini merupakan pelanggaran daripada pemilu. Nah, tentu ini menjadi isu yang sebenarnya bisa diangkat oleh para mahasiswa hukum untuk melihat bagaimana seharusnya norma hukum itu bekerja. Ya. Kemudian Presiden, ya dalam hal ini Pak Jokowi, secara verbatif, ya secara formal menyampaikan bahwa dukungan terhadap salah satu cawapres. Apakah boleh? Boleh jika jika yang menjadi calon itu dirinya sendiri. Konteksnya sebenarnya. Misal Pak Jokowi petahana, dia mencalonkan lagi, di dalam konstitusi itu diberikan hak untuk berkampanye dalam jabatannya sebagai presiden. Itu boleh. Nah, persoalannya adalah dalam konteks hal ini memang undang-undang pemilu itu banyak celah, banyak hal-hal yang multitafsir. Nah, ini peluang untuk mahasiswa hukum bisa meneliti sebenarnya. Isu-isu hukum tata negara sangat banyak sekali. Nah, kemudian soal jaringan oligarki tambang. Karena saya konsen juga di bidang hukum pertambangan, ya. Kami melihat semua cawapres ini punya indikasi oligarki di dalam pemilikan usaha, ya itu sangat besar sekali. Nanti adik-adik sekalian, bapak ibu sekalian bisa lihat, ya intinya begini. Kita kemudian melihat beberapa hal yang kemudian kita bisa soroti terkait dengan pemilu tahun 2024 ini menjadi beberapa hal. Kalau saya melihat ya, ini secara subjektif saya, pertama ada abuse of power dari petahana. Dalam hal ini tentu calon yang itu berada dalam lingkungan istana. Ya, itu sangat terlihat sekali. Buktinya apa? Pertama, presiden secara verbal menyatakan bahwa dukungannya
secara gesture sangat kelihatan. Apakah ini abuse of power? Menurut saya iya. Harusnya petahana dalam hal ini presiden dan lingkungannya itu menjaga diri. Kenapa? Karena wakil daripada cawapres itu adalah anaknya. Nah, ini yang kemudian kan ada indikasi yang besar itu yang dilakukan namanya abuse of power. Ini tentu yang nanti kita kaitkan dengan urusan bansos dan lain sebagainya. Nepotisme sangat terlihat sekali, apalagi kalau kita melihat kerangka mulai dari MK, mulai dari kemudian Gibran sampai Pak Jokowi. Ini nepotisme yang kemudian oligarki tadi yang saya sebutkan. Jadi bagaimana segelintir kekuasaan itu akan nanti mendominasi beberapa praktek di dalam penyelenggaraan negara hari ini. Nah, ini ada yang juga dibilang bahwa kita sekarang menjadi negara yang neo authoritarianism, ya. Jadi otoritarianisme yang baru, ya. Itu kita bisa dilihat, ya. Saya sudah menebak Dirty Vote ini muncul filmnya beberapa hari pasti ada laporan sesuai perkiraan. Jadi pasti negara itu sebisa mungkin membungkam daripada ekspresi-ekspresi yang disampaikan oleh rakyatnya. Nah, tentu masalah penyelenggaraan pemilu ya yang terakhir sangat banyak sekali terjadi ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa memberikan tanggapan soal hal ini. Nah, setelah kita tahu semuanya ini, kalau kita menimbang kembali negara hukum, sebenarnya semua hal-hal yang saya tulis, 4 hal ini terkait dengan abuse of power, nepotism, oligarki, kemudian masalah penyelenggaraan pemilu itu sebenarnya sudah menciderai yang namanya negara hukum. Ya, tinggal bagaimana nanti uraian-uraiannya, begitu. Ini secara cepat saja saya uraikan. Nah, kemudian ada beberapa hal yang kita harus pahami, ini kaitannya dengan tema yang kita angkat hari ini, penting untuk menilai terlebih dahulu. Ya, saya mengutip dari Thomas Mayer, ya, beliau menyebutkan di dalam bukunya Introduction of Democracy Parties, demokrasi tidak hanya prosedur dalam mengambil keputusan, tetapi demokrasi adalah suatu sistem nilai. Nah, saya kaitkan dengan Bu Bivitri, pengajar dari Jentera. Beliau bilang di dalam salah satu keterangannya waktu menerangkan syuting di Revo, beliau bilang begini, sebatas demokrasi yang tidak bisa dimaknai sebatas terlaksananya pemilu, bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu itu dilaksanakan dengan adil dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Nah, ada 2 hal yang kita bisa ambil garis di sini. Kalau Thomas Mayer bilang harus ada sistem nilai, Bivitri melihat lebih spesifik adanya nilai-nilai konstitusi. Nah, di dalam teori konstitusi itu ada yang namanya nilai-nilai konstitusi. Apa artinya? Kita coba lihat nanti untuk menguji. Jadi, sekali lagi, nilai konstitusi ini nantinya untuk menguji daripada apakah pemilu 2024 itu sesuai dengan nilai konstitusi kita. Ya. Oke, saya mengutip pandangan daripada Carl Lowenstein, ya. Di sini beliau menulis salah satu teori yang nanti bisa digunakan para mahasiswa hukum tentunya yang minat mengkaji hukum pemerintahan atau hukum konstitusi untuk menilai validity and value of the constitution, ya. Jadi secara sederhana Lowenstein bilang nilai konstitusi itu adalah hasil dalam suatu konstitusi dalam kenyataan praktik. Kemudian Lowenstein membagi 2, sifatnya sebagai teori atau sebagai praktek. Kita sebut sebagai das Ollen sebagai dasing. Nah, lebih spesifik apa sih nilai-nilai konstitusi yang itu kemudian diterangkan oleh Lowenstein? Ya, ini kemudian bisa digunakan untuk sebagai teori menganalisis fenomena hari ini. Ya, pertama,
yang paling ideal. Konstitusi itu bernilai normatif. Artinya apa? Norma konstitusi itu dipahami, diakui, diterima, dan dipatuhi oleh subjek hukum dalam kenyataan. Artinya, kita punya undang-undang dasar. Tadi norma-normanya saya sudah terangkan di awal. Apakah kemudian norma-norma itu dipahami? Pertama, apakah norma-norma itu dipatuhi? Nah, ini kita bisa uji secara praktek nanti. Ya. Yang kedua, bernilai nominal. Apakah norma konstitusi itu dipakai? Ya, artinya apa? Norma konstitusi tidak dipakai sama sekali sebagai referensi atau sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan. Jadi Lowenstein ini bilang ada kemudian kecenderungan di suatu negara itu konstitusi hanya dinilai sebagai nominal saja. Apa yang dimaksud sebagai nominal? Ya konstitusi itu nggak dipakai sebagai referensi atau rujukan, kayak gitu. Ya. Kemudian yang terakhir, Lowenstein bilang bernilai semantik, hanya dihargai di atas kertas yang sebagai alat pembenar belaka. Nah, nanti saya meminta Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian untuk menilai di dalam konteks pemilu tahun 2024, karena ini fokus kita, di mana nilai konstitusi yang bisa diletakkan? Apakah normatif? Apakah semantik? Apakah kemudian hanya bernilai nominal? Nah, nanti kita akan diskusikan ya. Saya berharap ada uh, Bapak Ibu sekalian yang berpendapat soal hal ini ya sebagai sebuah uh, analisis teori yang relevan. Nah, nanti kita diskusikan. Nah, kemudian saya masuk di dalam hal yang lebih kaitannya dengan isu yang diangkat. Kalau melihat dari judul webinar ini, konstitusi di Indonesia pasca pemilu tahun 2024. Kemudian saya muncul pertanyaan, memang kenapa konstitusinya? Berubahkah? Atau bagaimana begitu? Nah, untuk itu kemudian kita harus bisa memahami terlebih dahulu bagaimana perubahan konstitusi itu berlangsung, caranya seperti apa. Nah, sekali lagi ini saya beberapa cantumkan teori ya karena banyak sekali teori soal hukum konstitusi itu yang bisa adik-adik atau Bapak Ibu sekalian untuk bisa menjadikan sebagai basis teori yang relevan begitu. Pertama dari C.F. Strong ini nggak mungkin anak hukum pemerintahan nggak tahu. Jadi C.F. Strong ini kemudian mengambil beberapa poin bagaimana perubahan undang-undang itu terjadi dalam hal kaku atau rigid. Pertama, dilakukan oleh lembaga legislatif dengan pembatasan tertentu. Ya, ini cara-caranya maksudnya, ya. Kemudian rakyat secara langsung melalui referendum. Cara yang kedua. Yang ketiga, utusan negara-negara bagian dalam sistem federal. 4, kebiasaan ketatanegaraan atau suatu lembaga langsung. Nah, jadi kalau kita melihat teori yang disampaikan oleh C.F. Strong ini soal perubahan konstitusi, maka kita akan muncul pertanyaan nanti, di mana Indonesia melakukannya, dalam hal apa? Kalau soal poin yang utusan negara-negara bagian, ini nggak mungkin, karena kita negara yang sifatnya ini kesatuan, ya. Ini nggak mungkin. Ini negara bagian-bagian ini negara yang sifatnya federal, ya, kayak United States itu mungkin menggunakan, ya. Nah, kemudian ada Casey Ware, ya, ini tokoh yang lebih muda dibanding C.F. Strong. Perubahan konstitusi itu bisa terjadi dalam 3 cara. Secara resmi, ya, atau konvensi ketatanegaraan, atau penafsiran pengadilan. Nah, sebenarnya isu yang kemudian bisa menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud penafsiran pengadilan ini. Contoh begini, ini saya sampaikan ya sebagai pembelajaran. Hak konstitusional warga negara untuk mendapat bantuan hukum itu tidak ada dijamin di dalam konstitusi. Kalau adik-adik baca, kalau Bapak Ibu baca bolak-balik di dalam Undang-Undang Dasar pasti tidak ketemu. Tapi saya agak lupa pengujian Undang-Undang nomor berapa waktu itu. Intinya di dalam putusan MK sebagai jurisprudensi
hari ini setiap orang itu punya hak konstitusionalitas untuk memperoleh bantuan hukum, sudah dijamin. Contoh pertama, ya. Contoh yang kedua, di dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar, MK itu hanya punya kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Tidak disebutkan secara eksplisit MK itu punya kewenangan menguji perpu terhadap undang-undang dasar. Ya. Nah, ini yang dimaksud penafsiran konstitusi, ya, atau penafsiran pengadilan. Artinya secara tidak langsung sebenarnya putusan MK dalam hal ini itu sudah merubah beberapa hal merubah atau menambahkan beberapa hal yang ada di dalam undang-undang dasar. Nah, persoalannya adalah apakah ketentuan syarat umur ini bagian daripada norma di dalam undang-undang dasar? Tentu jawabannya tidak. Kalau kita baca bolak-balik, tidak. Adanya di mana? Undang-undang pemilu. Ya, nah, dari sini mungkin adik-adik sudah menangkap maksudnya, ya. Kemudian terakhir, nggak apa-apa Pak, saya emang nggak. Tapi kayaknya iya deh. Kemudian terakhir ini ada Carl Smith, ya. Perubahan konstitusi itu bisa terjadi karena faktor konfigurasi politik yang berkuasa pada suatu waktu. Artinya ada konfigurasi yang luar biasa, ya mungkin terjadi hari ini, ya, ada hak angket macam-macam itu bagian daripada konfigurasi politik. Mungkin nggak nanti sampai sebuah titik mengubah konstitusi. Nah, itu kita belum tahu. Nah, kemudian saya ajukan dua pertanyaan lagi nanti untuk diskusikan. Nah, kita sudah tahu bagaimana perubahan konstitusi. Nah, pertanyaan pertama, tadi sudah saya sampaikan, adakah perubahan konstitusi di Indonesia pasca pemilu? Nah, nanti mohon dikasih pandangan. Yang kedua, di mana teori itu? Manakah perubahan konstitusi di Indonesia pasca pemilu? Ya. Nah, melanjutkan lagi, kalau kita lihat syarat perubahan konstitusi yang diakomodir di dalam Undang-Undang Dasar itu sudah ada juga. Jadi Undang-Undang Dasar kita ini mengatur juga bagaimana cara untuk mengubah Undang-Undang Dasar atau mengubah konstitusi. Ya, ini ada di pasal 37, ya. Adik-adik bisa baca sendiri, ya. Intinya melalui parlemen, ya, jumlahnya sekurang-kurangnya sepertiga jumlah anggota MPR, ya. Kemudian teknis lah, ya, yang diatur ini. Nah, kemudian saya agak cepat, muncul pertanyaan ini yang sering didiskusikan juga, ya. Perubahan konstitusi di Indonesia ini kalau kita melihat pasal 37 itu tergolong mudah atau sulit. Artinya begini, ada beberapa negara yang itu dalam hal perubahan konstitusi sangat mudah. Contoh misal ada Inggris dan New Zealand kalau nggak salah, ya. Jadi di Inggris itu dia tidak punya konstitusi kayak kita. Nah, tapi ini kemudian sering disalahpahami. Sebenarnya bukan tidak punya konstitusi, tapi tidak ada konstitusi yang dikodifikasi. Makanya di dalam teori yang beberapa hal yang kita bisa uraikan, ada namanya unwritten constitution sama konstitusi tidak tertulis sama konstitusi tertulis. Konstitusi tidak terkodifikasi sama konstitusi yang terkodifikasi. Nah, kalau kita melihat di dalam pasal 37 ini, ya, nanti mohon untuk juga ditanggapi, apakah konstitusi di Indonesia ini mengubahnya itu mudah atau jangan-jangan sulit? Ya, nah, saya sudah memberikan banyak pertanyaan-pertanyaan untuk menjadi bahan renungan. Ya, oke. Saya lanjut terakhir, ya. Ini dari saya, ini mengambil beberapa poin yang saya pribadi menurut saya relevan, buku up to date, sempat dibaca oleh salah satu paslon yang sempat viral juga. Intinya kalau di dalam bahasa Indonesia sekarang bukunya sudah ada, Bagaimana Demokrasi Mati. Di dalam buku itu, ya, itu dikasih 4 indikator terkait dengan yang tadi saya sebut di awal, bagaimana otoritarianisme itu berlangsung, ya.
Apa yang kemudian indikatornya? Intinya begini, untuk kita bisa melihat 4 indikator negara ini otoriter, singkatnya begitu. Ya, nanti kita kaitkan dengan konteks pemilu. Pertama, penolakan atau lemahnya komitmen terhadap aturan main yang demokratis. Saya tidak tahu apakah ada aturan-aturan yang kemudian ditolak. Contoh misal, saya bilang begini sebagai seorang awam. Ada nggak yang ditolak? Ada. Apa yang ditolak? Syarat cawapres. Kan awalnya 40 tahun, kenapa ditolak? Nah, akhirnya proses MK berlangsung. Ini indikator yang pertama. Ya, tentu kita bisa uji lagi nanti. Ada nggak praktek-praktek yang itu kemudian ditolak secara norma-norma aturan di dalam penyelenggaraan pemilu. Kedua, penyangkalan terhadap legitimasi dari lawan politik. Artinya begini, paslon ini menjadi konsisten itu dipertanyakan legitimasi politiknya. Ya, tentu ini hanya dilakukan oleh konteks petahana atau di dalam hal sebuah negara, ya. Nah, kemudian yang ketiga, mentoleransi atau yang mendorong penggunaan cara-cara kekerasan. Nah, saya tidak tahu apakah di dalam pemilu di Indonesia tahun 2024 ini ada indikasi-indikasi eh, kekerasan di situ, ya. Nah, di sini saya melihat ada beberapa mahasiswa saya, ya, Bapak Ibu sekalian yang berasal dari anggota TNI, ya, mungkin bisa memberikan keterangan, ya. Waktu itu kan ada sempat crash soal eh, TNI dengan salah satu TNI Angkatan Darat, ya, dengan salah satu pendukung paslon siapa, akhirnya pemukulan macam-macam itu. Apakah bagian daripada ini? Nah, monggo untuk berpendapat, ya. Kemudian yang terakhir, siap untuk membatasi hak-hak kebebasan sipil dari lawan politiknya, termasuk kebebasan media. Kalau poin 4 ini, saya yakini ini sudah terjadi bahkan sebelum pemilu. Ya, karena negara kita sekarang agak rawan untuk kemudian mengkritik pemerintah secara keras, ya. Nah, jadi ini ada 4 kunci kita bisa mengatakan bahwa suatu negara atau suatu kepemimpinan dalam sebuah bangsa itu dia otoriter, ya. Jadi 4 ini di dalam bukunya uh, Stephen Levitsky ini. Jadi ini bisa menjadi indikator, ya, Bapak Ibu sekalian. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik, ya. Terima kasih atas atensinya, ya. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ilham atas pemaparan ilmu yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Diingatkan kembali kepada para peserta untuk on cam. Setelah mendengar materi yang luar biasa dari para pemateri kita pada malam hari ini, teman-teman yang ingin bertanya, berdiskusi, maupun meminta pendapat, dipersilahkan untuk mengangkat tangannya atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format NIM dan asal instansi. Ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan, izinkan saya untuk memulai diskusi ini. Di mana tidak terdapat perubahan konstitusi dalam pemilu 2024, ya Pak Ilham, melainkan perubahan dalam nilai-nilai konstitusi tersebut. Hal ini juga sudah dikatakan oleh Pak Khairul tadi, hal ini sudah tidak berkaitan dengan norma-norma, melainkan juga berkaitan dengan etika. Ya, ada penanya yang pertama, yakni atas nama Jam K. Dipersilakan untuk unmute. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam. Sebelumnya terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan dan terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan.
mohon izin bertanya kepada kedua narasumber sehubungan dengan materi yang telah dijelaskan, mengutip dari pernyataan Mokhtar Kusumajaya, di mana hukum tanpa kekuasaan itu adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Bagaimana menurut perspektif dari kedua narasumber ketika kita berbicara dengan revitalisasi etika politik, sehingga politik tersebut tidak otoriter, artinya mengutip dari Niccolo Machiavelli, segala cara diperbolehkan asalkan tujuan tercapai. Jadi pertanyaan saya, bagaimana pandangan dari kedua narasumber untuk menciptakan revitalisasi etika politik sehingga menyeimbangkan antara demokrasi dan hukum yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Jihad. Mungkin bagi Pak Khairul dipersilakan untuk menjawab terlebih dahulu. Saya dengar saya? Bisa didengar, Pak. Oke, terima kasih. Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan. Memang kalau bicara etik, Mas Jihad, pada prinsipnya ini adalah bicara rasa, nilai. Dan nilai itu ukurannya adalah standar moral. Memang kalau kita berbicara dalam satu konteks pemahaman Indonesia bahwa politik itu adalah sesuatu yang bernilai tinggi. Karena dengan politik seseorang bisa mengelola, seseorang bisa melakukan satu perbuatan-perbuatan yang pada intinya dengan kekuatan itu dia bisa melakukan sebuah perubahan yang ia inginkan. Cuma yang menjadi permasalahannya adalah perilaku politiknya. Kalau kita bicara perilaku, maka sesungguhnya ini akan menjadi satu nilai, kira-kira begitu. Dan satu nilai itu bisa dirasakan dengan rasa, bukan hanya dengan logika saja. Kalau orang bicara logika mungkin baik buruk. Contohnya adalah orang melakukan money politik, orang melakukan transaksional suara, ya, dengan mungkin standarisasi 50.000 lah. Atau mungkin kalau di daerah Mataram, di daerah kita ini, daerah selatan, orang jual beli suara itu paling 25.000. Tapi kalau tidak ada uang saku 25.000, ini sesungguhnya juga masyarakat tidak mau memilih dengan segala alasan yang ada. Nah, sebenarnya kalau bicara terkait masalah kekuasaan dan hukum, memang hukum itu bisa ditegakkan melalui kekuasaan, tapi kekuasaan itu dibatasi dengan hukum. Nah, untuk menuju sebuah proses politik yang baik, tegaknya sebuah kekuasaan yang baik, memang harus dibatasi dengan hukum itu sendiri, gitu Mas Diat. Itu Mbak MC. Baik, terima kasih Pak. Baik, untuk Pak Ilham, apakah ingin menambahkan? Oke, menambahkan ya. Izin Pak Khairul Anam, salam kenal. Semoga bisa silaturahim kita ngopi-ngopi. Siap. Jadi pertanyaannya tadi intinya ya, Mas Jihad ya, bagaimana revitalisasi etika politik agar kemudian bisa menyeimbangkan antara hukum dan politik, kurang lebihnya begitu tadi yang saya tangkap. Sebenarnya begini, ada salah satu hal yang ini tadi lanjuti daripada beberapa yang disampaikan oleh Pak Khairul Anam ini, kita sangat membutuhkan yang namanya undang-undang etika penyelenggara negara. Jadi sejauh ini etika itu nggak ada, aturan normatifnya nggak ada. Ada pun setahu saya itu ada di TAP MPR tahun 1998 soal korupsi, nepotisme dan lain sebagainya itu memang diatur ya. Tapi kalau yang menyangkut soal etika penyelenggara negara itu belum ada. Nah, ini adik-adik sekalian saya lempar untuk isu hukum ya. Barangkali untuk minat untuk diteliti. Sekarang baru masuk yang namanya RUU Etika Penyelenggara Negara. Coba disoroti di situ. Ya, bagaimana hubungan hukum dan etika dan lain sebagainya.
Apakah kemudian undang-undang RUU terkait dengan etika penyelenggara negara ini nanti akan menjangkau penyelenggaraan politik? Ini saya belum meneliti sampai sejauh itu. Artinya begini, sudah ada upaya secara normatif ya, Mas Jihad ya, untuk kemudian, karena kalau nanti ini diundangkan, tentu semakin ada instrumen hukum yang secara normatif itu mengikat penyelenggara negara. Artinya kan secara pribadi, individu, ada kemudian beberapa tekanan ya, ini secara psikologis, ini fungsi hukum sebenarnya. Tapi sekali lagi, tentu kita harus skeptis. Kita sudah punya undang-undang yang banyak, itu aja diingkari oleh penyelenggara negara. Ya, itu juga. Nah, makanya memang harus dikembalikan terhadap bagaimana kondisi psikologis, kondisi kepribadian daripada penyelenggara negara itu dalam hal urusan politik. Kalau dikatakan politik penyelenggaraan pemilu itu riang gembira yang seperti apa? Apakah cuma senang-senang saja atau penyelenggaraan pemilu yang justru bernilai? Sebenarnya setiap kita itu punya hak untuk memperoleh pendidikan politik yang baik. Artinya apa? Kita itu harus disuguhkan dengan kontestasi politik antara cawapres ini yang sejuk begitu loh. Artinya kita tahu, oh ini menyikapi perbedaan, oh ini namanya politik identitas dan macam-macam itu. Hari ini kita nggak merasakan itu. Intinya sentimen semua. Jujur, waktu pemilu, saya bilang sama istri saya, selama proses pemilu, jangan baca komentar di Instagram atau TikTok. Itu sangat mengganggu psikologis kita. Karena semua di sana isinya buzzer, salah satu menjatuhkan ini. Kita coba lihat debat yang presiden itu. Saya nggak pernah nonton sengaja emang. Karena nggak ada isinya bagi saya sebagai ahli pengamat ya. Karena yang diperdebatkan itu aspek-aspek yang ya itu aja. Seharusnya misal kayak gini. Oh, saya punya ide untuk kemudian membuat ibu kota baru di setiap daerah. Bagaimana teknisnya? Nah, itu yang kemudian harus diuji. Contoh lagi, saya akan membuat soal makan gratis minum susu setiap hari. Bagaimana teknisnya? Itu yang harusnya diuji. Jangan sampai kemudian setelah sekarang baru pemungutan suara quick count, tahu-tahunya nanti tahun 2029 dijalankan bertahap. Nah, ini kan kemudian problem sebenarnya seandainya ini dipaparkan ketika debat, kita sebagai pemilih itu akhirnya ngerti, oh ini loh program arahnya kemana. Nah, itu yang kemudian sejujurnya kita nggak bisa melihat kualitas pemilu hari ini itu, pendidikan politik itu saya rasa hak saya itu belum terpenuhi lah oleh negara. Karena negara sibuk untuk mencari suaka terhadap kita, suara-suara kita. Jadi nggak ada sense of nilai politik yang dapat diambil lah begitu. Jadi itu ya Mas Jihad ya. Jadi rivalitas etika politik ini memang perlu, tapi PR juga begitu. Terima kasih. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya Mbak. Baik, terima kasih kepada penanya maupun pemateri yang telah menjawab. Di sini sudah ada penanya yang kedua dengan nama Giovanopo. Dipersilakan untuk unmute. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Sebelumnya saya izin untuk off cam ya, karena saya lagi di mobil dan kondisi sinyalnya tidak konsisten ya. Ya, jadi terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk Bapak-Bapak materinya luar biasa Pak, sangat membuka ilmu sekali untuk kita semua. Tapi saya izin bertanya Pak, lebih tepatnya bukan bertanya soal teoritis, tapi bertanya soal pandangan Bapak pribadi.